Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen dulu di e-kampus ya untuk absensi. Ya, e-kampus, link e-kampus yang baru sudah pada tahu kan? Nggak bisa kebuka. Link e-kampusnya yang baru udah pada tahu ya? Udah. Udah ya. Silakan absen terlebih dahulu kalau belum absen. Oke, kita masuk ke pertemuan 9. Nah, untuk yang belum UTS, silakan nanti upload jawabannya di menu UTS susulan ya. Nanti nunggu pengumuman UTS susulannya kapan. Untuk yang belum ikut UTS, silakan ikut UTS susulan. Untuk soalnya kan masing-masing udah dapat soal ya. Tinggal dikerjakan, dijawab, nanti diupload di UTS susulan. Materi kita hari ini saya bahas tentang fungsi di Python, lanjutan dari sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang perulangan dan percabangan. Definisinya kalian bisa baca sendiri ya. Fungsi itu apa? Fungsi itu suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi untuk submodul atau subprogram. Definisinya akan mudah dipahami kalau kita sudah tahu contohnya. Nanti kalian baca akan lebih paham. Nah, fungsi itu dibagi kategori fungsi. Fungsi dibagi menjadi dua. Ada fungsi bawaan atau standar library fungsi, atau adalah fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh Python. Fungsi yang sudah ada dari Python. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah itu adalah fungsi print. Ini termasuk contoh fungsi ya. Jadi salah satu yang menandakan itu fungsi adalah ada buka kurung tutup kurung. Itu fungsi. Nah, ini beberapa fungsi bawaan. Nah, kita bisa buat fungsi sendiri. Tujuan kita membuat fungsi itu untuk apa? Supaya kita tidak perlu menulis program berulang-ulang. Nanti saya kasih contoh. Nah, yang kedua itu fungsi yang kita buat sendiri ya. Fungsi yang kita buat sendiri itu maksudnya atau program defined function, program defined fungsi. Fungsi yang didefinisikan oleh programmernya. Adalah fungsi yang dibuat oleh programmer sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dan program letaknya sah dari program utama dan bisa disajikan ke dalam satu library. Statement def. Jadi contoh bahwa kalau kita ingin menggunakan atau mendefinisikan fungsi, kita menggunakan keyword def. Kepanjangan dari definisi digunakan untuk mendeklarasikan fungsi, sedangkan statement return untuk menghasilkan suatu nilai. Contoh fungsi seperti def, nama fungsi. Nama fungsi ini adalah terserah mau kita kasih nama apa. Kemudian diikuti dengan buka kurung dan tutup kurung, terus diikuti dengan titik dua. Saya kasih contoh sederhana dulu ya. Untuk lebih detailnya mungkin minggu depan. Saya kasih contoh sederhana, contoh buat fungsi. Saya buka VS Code dulu. Saya buat file baru ya, pertemuan 9.py. Semuanya dalam suatu program, kita pengen mencetak nama kita berkali-kali gitu ya. Kita bisa buat fungsi untuk menampilkan nama kita. Pertama, definisikan dengan keyword def atau definisi, diikuti dengan nama fungsi. Contohnya adalah cetak nama. Buka kurung, tutup kurung, titik dua, enter. Nah, di dalam setelah titik dua enter ini, itu isi fungsinya itu apa? Contohnya untuk mencetak nama, print namanya gitu, atau Universitas Pelita Bangsa gitu. Jadi kita punya fungsi untuk mencetak Universitas Pelita Bangsa. Nah, ini kalau dijalankan, ini nggak menampilkan apa-apa ya, kosong. Karena belum kita panggil. Cara memanggil fungsi bagaimana? Cara memanggil fungsi adalah dengan memanggil namanya. Diikuti dengan buka kurung, tutup kurung. Nama fungsinya apa? Cetak nama. Jadi semua kita pengen mencetak Universitas Pelita Bangsa, kita tinggal panggil nama fungsinya, cetak nama, buka kurung, tutup kurung. Kalau ini saya jalankan,
mencetak Universitas Pelita Bangsa. Jadi semua saya pengen mencetak Universitas Pelita Bangsa 2 kali atau 3 kali. Kita nggak perlu print Universitas Pelita Bangsa 2 kali sampai 3 kali. Kita tinggal panggil fungsinya sehingga kita tidak perlu menulis ulang program yang sama berkali-kali. Kalau ini saya jalankan, dia akan menampilkan Universitas Pelita Bangsa 3 kali. Oke, kira-kira bisa dimengerti? Bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami? Stephen Jordan, Dika, siapa aja ini? Ania, Firly, Mika, Nisa Zafira, Winda. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak nggak ada. Bisa dipahami ya? Ini Nah, contoh yang lain. Seumpama saya pengen membuat fungsi penjumlahan. Jadi ketika kita pengen melakukan penjumlahan, kita nggak perlu menulis penjumlahan berkali-kali. Atau membuat fungsi menghitung luas persegi panjang. Def, kita buat fungsi def luas persegi. Nah, karena luas persegi itu ada panjang kali lebar, kita harus memasukkan variabel di dalam buka kurung tutup kurungnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu nanti ini akan kita kasih nilai. Contohnya panjang, koma lebar. Terus di dalamnya, di dalam fungsinya, luas sama dengan panjang kali lebar. Terus bawahnya print luas. Jadi kalau kita pengen mencari luas persegi panjang, kita tinggal panggil nama fungsinya. Luas persegi. Nah, panjang kali lebarnya kita isi dengan nilai. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Contohnya panjangnya 10, lebarnya 4. Ini kalau saya jalankan, nah, belum saya save karena masih ada putih-putihnya. Nah, kecetak di sini kan 40. Bisa ditambahkan penjelasan juga boleh. Luas perseginya adalah cuman di sini luas persegi panjang. Nah, jadi seumpama kita pengen mencari luas persegi, kita nggak perlu menuliskan rumusnya berkali-kali. Jadi tujuan fungsi itu. Jadi kita definisikan fungsinya luas persegi. Kita masukkan variabel yang dibutuhkan ya. Di dalam buka kurung tutup kurung itu disebut parameter. Itu ada panjang sama lebar. Nah, panjang sama lebar itu nanti diisi. Boleh inputan dari user atau langsung seperti ini. Nah, isinya dari fungsi ini adalah luas sama dengan panjang kali lebar, cetak persegi panjang, luas persegi panjang. Jadi kita bisa pakai berkali-kali untuk menghitung luas persegi dengan nilai yang berbeda. Kemudian kita cari angka lain. Lebarnya 9, panjangnya 9, lebarnya 4. Mari saya jalankan. Nah, luas persegi panjang pertama 40, luas persegi panjang 36. 9 kali 4.
Sampai sini bisa dipahami untuk definisi fungsi, contoh fungsi. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang hadir 10 orang. Dika, Anissa, Ania, Cecep, Firly. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang Tidak, ditanyakan, ya gimana? saat ini tidak ada, Bapak. Nggak kedengaran suaranya. Tidak ada, Bapak. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, saya kasih tugas. Minggu depan nanti kita bahas ketika offline ya. Karena minggu depan kan offline. Dari soal UTS kemarin, itu silakan tambahkan fungsi dari masing-masing soal UTS yang dikerjakan. Ya kan? Saya cek UTS-nya kemarin kan otomatis nggak pakai fungsi kan karena belum kita bahas. Nah, supaya lebih paham, silakan implementasikan fungsi di UTS-nya. Ini kan belum ada fungsi. Ini ada yang salah sih. Untuk UTS harusnya yang diupload itu PDF ya, jangan file Python-nya. Kayak Stephen Jordan ini .py yang diupload ini semuanya .py. Ada yang salah. Apa belum saya jelaskan nih? Jadi ketika UTS itu harusnya Ya, yang diupload itu PDF-nya ya. Isi PDF-nya itu apa? Isi PDF-nya ya kodenya sama screenshot outputnya. Jadi harusnya yang diupload ini bukan file Python-nya. Oh, yang kelas KWU 21A1 udah PDF ya. Nah, harusnya yang diupload itu adalah kok teksnya ya, di copy ya, jangan di screenshot. Terus ini saya belum jelasin pakai fungsi, dia udah pakai fungsi. Saya yakin ini nggak ngerjain sendiri. Apalagi ini ada fungsi main. Coba dikerjakan lagi, fungsinya dirubah ya. Fungsinya menggunakan nama masing-masing aja. Nama fungsinya harus pakai nama masing-masing. Biar beda tiap orang. Nah, seperti ini kan belum ada fungsinya. Silakan dibuat fungsinya. Fungsinya, nama fungsinya adalah nama masing-masing ya. Oke. Di pertemuan selanjutnya nanti saya akan cek satu-satu ya, karena ini siswanya mahasiswanya dikit sih, harusnya bisa cek satu. Jadi dari UTS itu silakan dibuat fungsinya. Nama fungsinya adalah nama masing-masing. Oke, bisa dimengerti? Bapak. Bisa ya? Nggak ada, belum ada. Oh, malamnya minggu ya? Ikut aptisi ya? Oh, enggak, saya pikir hari Minggu. Ikut aptisi kayaknya Pak. Ya, Minggu. Bapak nggak itu? Enggak, Pak. Saya nggak bukannya saya ini. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya cukupkan ya. Nanti kita ketemu lagi Sabtu minggu depan offline ya. Ya, yang kelas hari Selasa juga ikut hari Sabtu nggak apa-apa kan harusnya? Ada nggak yang KWU ini yang Selasa? Kan Ada, Bapak. Sabtu nggak apa-apa ya? Sama-sama satu jurusan, satu angkatan nggak apa-apa. Oke, silakan dikerjakan untuk implementasi fungsi dari soal UTS kemarin. Saya bahas nanti minggu depan. Saya cek satu-satu aja karena nggak banyak mahasiswanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bapak. Terima kasih, Bapak.